Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Ini komitmen kami saat hari ini Tuhan. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Semua yang ada pada kami Tuhan, semua yang Engkau titipkan pada kami, persembahkan bagimu Tuhan. Mari sama-sama pandang Tuhan, katakan di hadapan Tuhan. Pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak
katakan di hadapan Tuhan. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Semua yang ada pada kami Tuhan, semua yang Engkau titipkan pada kami, Persembahkan bagimu Tuhan. Mari sama-sama pandang Tuhan, katakan di hadapan Tuhan. Taruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Tak ku sesali, Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Kau abadi kepunyaanku. Kau abadi kepunyaanku, Tuhan Yesus Rajaku. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Kau pertemukan kami di dalam home ini ya Bapak. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai saat ini ya Bapak. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Bapak, di dalam pertemuan ini Bapak, kami mau lebih dalam mempelajari tentang Engkau ya Bapak. Melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Ana ya Bapak. Bapak, berbicaralah. Taruh isi hatimu di dalam mulut Kak Ana ya Bapak. Agar apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan daripadamu ya Bapak. Hamba serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang hadir malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan pada Kak Ana. Ya, selamat malam semuanya. Baik, judulnya itu scammer itu penipuan. Mungkin nggak tahu ya, tapi saya tuh di sini tuh cukup sering gitu. Saya tuh di sini, dan ini juga saya barusan juga ngobrol sama cici saya yang ada di Bandung gitu. Dia juga kena scammer. Jadi dia diiming-imingin ya cici saya cukup kelahiran tahun 59 ya. Jadi sudah cukup umur. Tahun 59 itu udah 65 lebih ya. Udah ya 65 ya. Ya, jadi gampang dibohongin gitu. Nah, dibilang dikasih dapat undian lah, tapi harus bayar pajak lah, dan dia percaya, dia
dia transfer gitu. Nah, itu model scammer. Nah, saya nggak tahu di sana gimana, di Taiwan gimana, tapi di Indonesia tuh banyak yang seperti itu ya. Dari dulu lah itu udah seperti itu banyak. Nah, dan mungkin juga karena nama saya itu Ane ya. Jadi karena nama saya Ane kan depannya A gitu ya. Jadi mungkin kalau di phonebook itu di atas ya namanya. Nah, jadi saya tuh cukup sering gitu dapat pesan yang scammer kayak gitu. Biasanya tuh kayak gini ya misalnya. Kasih pesan di WA. Ini nomor saya yang baru ya, yang lama hapus aja, simpen ya nomor saya yang baru ya, gitu ya. Sering saya tuh kayak gitu, terus misalnya ini siapa gitu ya. Nah biasanya saya tanya ini siapa ya, oh lihat aja di fotonya gitu. Terus saya lihat foto WA-nya, ya memang fotonya salah satu teman saya yang saya kenal gitu. Nah tapi kan foto itu bisa dapat dari mana ya, dari Facebook, dari Instagram, dari ya mungkin juga dari dari foto dari mana aja lah. Jadi awal-awal dulu waktu ini belum musim kayak sekarang, belum ngerti gitu ya, mungkin ya 6 tahun yang lalu lah gitu. Saya sih biasanya percaya aja gitu ya, percaya aja. Terus kalau misalnya saya jawab oke gitu ya misalnya, terus orang itu biasanya ngelanjutin percakapan gitu. Tadi Bu Maria cerita tentang investasi, kayak kadang-kadang ditawarin investasi, ini mau nggak nih misalnya, ini lagi atau ada lelang gitu ya. Biasanya di sini misalnya orang gagal bayar kredit itu setiap tahun itu ada lelang, atau setahun 2 kali gitu biasanya BI itu ada lelang ya. Misalnya rumah yang gagal bayar kredit itu dikumpulin semua dari berbagai macam bank, itu dikumpulin semua terus nanti dilelang gitu. Rumah yang harganya mestinya 250 juta gitu ya, atau 500 juta gitu ya, bisa dijual tuh di lelang tuh mulai harganya tuh 20% misalnya, harganya harusnya 500 jadi 100 dulu gitu. Nanti kan lelang kan tuh tinggi-tinggian gitu kan. Terus nanti saya ditawarin kayak gitu, nih mau nggak nih mobil, misalnya mobil harganya 250, ditawarin saya 50 gitu. Terus kadang kan saya bingung juga ya, saya telepon gitu, telepon nggak mau diangkat ya. Kalau orang penipu kan kalau misalnya diangkat ketahuan dong, bukan suaranya orang yang dia pakai foto kan. Terus biasanya dia bilang, saya lagi nggak bisa ngangkat telepon katanya, ini cepetan, kalau mau langsung transfer ke saya katanya gitu ya. Nah macem-macem ya. Oh iya, suara saya putus-putus, Pastor Daud, suara saya putus-putus atau cuma di Bu Island aja? Oh oke, ya berarti. Cuma saya aja Oke, kan. berarti jalur Itu saya ngidupin kamera, sinyalnya kurang kalau bagus. memang di tempatnya kurang lancar memang sebaiknya matikan kamera. Oke, lanjut ya. Maaf ya Kak Ana. Enggak masalah. Terus kayak gitu kan biasanya nawarin investasi lah, bahkan minjem duit gitu kan. Tolong saya perlu 2 juta, tolong transfer dulu. Atau misalnya ya macem-macem lah kayak gitu ya, nawarin investasi, nawarin minta pinjem duit, atau beli barang berharga dengan diskon yang luar biasa, lagi dilelang lah apa kayak gitu. Nah karena saya nggak percaya ya, akhirnya ya kalau sekarang sih saya langsung blok gitu ya. Tapi di awal-awal kan kadang-kadang bingung juga waktu itu pertama kali terjadi gitu. Nah karena saya nggak percaya, kadang saya cek dulu. Terus saya nggak tergoda untuk ngikutin permintaannya gitu, nggak langsung. Biasanya saya telepon dulu, ngecek dulu gitu ya. Nah seperti itulah scammer itu namanya. Nah sekarang gini, kalau saya percaya, kayak cici saya nih yang saya bilang baru aja kejadian gitu ya, dia disuruh bayar pajak undian 15 juta, dia dapatnya katanya 76 juta. Nah cici saya tuh gampang percaya, ya mungkin juga karena udah tua gitu ya, gampang nggak ngerti keadaan di dunia ini banyak orang jahat gitu ya. Dia jadi ya udah, jadi dia nggak punya uang segitu, dia pinjem ke adik-adiknya gitu. Pinjem dulu nanti langsung diganti. Kita kan tanya ini buat apa gitu kan. Kalau bedanya orang percaya sama nggak percaya kan kayak gitu.
Kalau orang nggak percaya kan, masa sih gitu kan? Telepon dulu, konfirmasi dulu yang benar. Masa ini sih ngakunya si Anita misalnya, ternyata dia bukan Anita gitu kan? Suaranya ternyata bukan suaranya Anita. Nah, tapi kalau cici saya dikasih tahu, ibu dapat undian, percaya aja, dan walaupun dia nggak punya duit, dia usahain pinjam sana pinjam sini dan ditransfer ke orang. Itu scammer ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kita perintah untuk percaya kepada nama Yesus, kepada Tuhan Yesus. Nah, hal percaya tentu berkaitan dengan tindakan kayak saya tadi ya. Kalau saya misalnya dikasih tahu, ini aku, namanya misalnya saya pakai nama Anita gitu. Ini aku Anita, hapus ya nomorku yang baru. Oke, gitu. Nah, bisa aja kan saya bilang oke, kenapa? Karena sekarang saya nggak mau ribet. Oke, terus saya blok gitu. Biasanya atau nggak saya jawab juga langsung saya blok gitu. Nah, kata percaya pasti berkaitan dengan tindakan. Bisa nggak saya bilang? Saya bisa aja bilang oke, seolah-olah saya percaya, tapi sebetulnya saya nggak percaya. Kan? Tapi kalau saya percaya sama orang itu, maka saya mau dong melakukan apa yang disuruh orang itu. Apalagi misalnya gini, ada misalnya di lelang bank gitu ya, orang yang gagal bayar kredit. Mestinya harganya misalnya 500 juta, dijual 100 juta, itu kalau saya percaya sama orang itu, ya saya usahain lah. Kenapa enggak? 100 juta bayar aja, nanti juga untung-untungan kan. Dijual 200 juga kalau memang harganya 500. Saya jual 200 juga masih laku, saya udah untung tuh. Saya bisa jual 200, saya bisa jual 300 gitu kan. 400 juga masih laku kalau memang harganya tuh harga pasarannya 500. Kalau saya percaya, saya pasti akan lakukan. Kayak cici saya itu, wah pokoknya gimana usaha pinjem ke sana ke sini. Akhirnya kita adik-adiknya tanya, buat apa sih kok orang Jawa tuh bilang gopoh kok ini banget gitu ya, ngejar-ngejar banget sih, buat apa sih? Nah, akhirnya kita semua tahu ternyata dia lagi di scamming gitu, lagi ditipu gitu. Nah, jadi percaya pasti berkaitan dengan tindakan. Ya, kalau misalnya kita ngomong, saya si Anita ya. Terus kita iya aja. Tapi terus udah gitu, pinjem dulu dong duit, kasih transfer saya nih ke nomor rekeningnya ini 2 juta, tolong dong nanti minggu depan saya balikin. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan melakukan yang diminta. Nah, percaya sama Tuhan juga begitu. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka semakin kita percaya, semakin all out kita. Contohnya tadi, orang tadi ya. Kalau kita percaya, maka apapun yang dia jual, yang dia bilang, ini ada investasi kayak gini, lagi murah nih harga emas. Kalau kita percaya, kita lakukan. Karena kita percaya ada keuntungan yang besar yang akan menanti kita. Semakin kita percaya, wah, kalau bisa semua uang kita di bank dimasukin ke sana. Kenapa? Karena kita percaya, yakin. Dia nggak bohong, yakin keuntungannya pasti besar gitu kan. Seperti yang tadi disaksikan Bu Mario, investasi ini tambah naik. Iya, yakin, diikutin sama bosnya. Yakin. Semakin kita percaya, semakin kita all out gitu kan. Tapi kalau kita ragu-ragu, misalnya orangnya pinjem dulu dong 2 juta. Bisa balikin nggak ya minggu depan ya? Kalau nggak bisa mungkin, aku adanya 500 nih gitu kan. Aku adanya cuma 100 nih. Udah deh, nggak usah kamu balikin, nggak apa-apa. Atau adanya 500 nih, tapi beneran ya dibalikin ya. Kita nggak all out. Kenapa? Karena kita nggak benar-benar percaya. Nah, seharusnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak sekedar nyanyi-nyanyi di gereja, kita pertemuan, kita menyembah. Kayak tadi ya, ku pertaruhkan semua yang ku miliki. Kita nggak akan berani pertaruhkan semua. Kadang-kadang jadi orang Kristen jadinya scammer. Di gereja ngomong, atau pertemuan atau lagi penyembahan gitu,
doa persekutuan bersama, ngomong, Tuhan ku pertaruhkan semuanya, aku percaya kepadamu. Tapi sebenarnya apa? Tapi bohong. Ya kan? Mana berani pertaruhkan semua buat Tuhan? Nggak berani. Kenapa? Karena kita masih hitung-hitungan. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Kita kadang-kadang dengar kesaksian. Misalnya tadi kita dengar kesaksian kayak gitu ya. Aku tuh begini. Kita dengar kesaksian orang gitu ya. Wah hebat ya, orang itu ditolong ekonominya, misalnya dipulihkan, ekonominya membaik ya, keluarganya misalnya, suaminya bertobat gitu ya. Ada kesaksian lagi nanti, sakit, udah di USG, ada penyakit, mau dioperasi, hilang penyakitnya. Kita dengar kesaksian-kesaksian seperti itu gitu ya. Terus kita, kok Tuhan gak melakukan apa-apa ya sama saya? Terus kita akhirnya meratap di tembok ratapan di dalam kamar kita ya. Kalau lain ditolong, kok saya enggak, bukan kok aku juga gitu, bukan kalau lain ditolong saya juga gitu kan. Kadang-kadang kita nyanyinya gitu kan, tapi di dalam hati kita ngomong kok saya enggak sih Tuhan gitu kan. Kita nyanyi lagu itu, kalau lain ditolong saya juga, dengan harapan ayo dong Tuhan tolong saya. Gitu. Kenapa si ini begini, si ini kesaksian begini, saya dengar si ini ditolong begini, kok saya nggak ditolong, kok hidup saya kok persoalan saya nggak selesai ya. Nah justru di dalam hal yang tersulit di dalam hidup kita, justru itulah kita bisa membuktikan kepercayaan kita. Pemazmur katakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hidup masih gelap, nggak ada cahaya, nggak ada harapan, nggak ada secercah cahaya di depan. Kayaknya nggak ada harapan, kayaknya begini-begini aja, nggak ada perubahan. Berjalan dalam lembah kekelaman, bukan dibawa keluar lembah kekelaman. Ayatnya berkata kita berjalan dalam, bukan lagi dibawa keluar, bukan. Kita dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Tetapi apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita mungkin belum lihat ada jalan keluar, ada secercah cahaya, ada penyelesaian. Yang lain sudah kesaksian, aku ditolong, aku begini, aku begitu. Kita lagi di dalam lembah kekelaman dan kelihatannya Tuhan diam. Tapi di situ dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa artinya ini gada dan tongkat yang menghibur aku? Kalau kita, misalnya ya, Pastor Daud seorang ayah ya, anaknya masih kecil-kecil ya. Dia misalnya pulang kerja gitu ya. Halo papa pulang. Wah papa bawa apa? Yang diharapin anak kecil apa? Permen ya kan? Yang enak-enak buat dia, es krim, boneka. Papa pulang, papa bawa apa? Bawa gada. Gitu kan. Gada buat gebukin orang gitu kan. Tapi maksudnya gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku jalan dalam kekelaman, aku aman. Ya. Suami saya cerita, papahnya itu TNI. Jadi badannya gagah, pemimpin pasukan gitu ya zaman dulu. Zamannya Pak Karno dulu. Dan suami saya tuh ya katanya dia cerita waktu kecil tuh anak nakal gitu ya, suka gangguin tetangga waktu umur 5 tahun kayak gitu, suka gangguin anak-anak tetangga. Jadi begitu papahnya pulang yang badannya besar pakai seragam ijo-ijo berloreng-loreng gitu. Badannya besar, tangannya besar gitu. Begitu papahnya pulang, megangin tangan papahnya. Nah, kenapa? Karena ada perlindungan. Di dalam lembah kekelaman kita percaya bahwa kita sekalipun ini belum selesai, aku akan baik-baik saja. Tuhan tidak bermaksud menghancurkan aku. Tuhan tidak bermaksud buruk terhadap hidupku. Aku percaya. Nah masalahnya kan
Yang jadi masalah adalah seringkali kita nggak percaya. Kita bilang, ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku percaya kepadamu. Tapi sebetulnya kita nggak betul-betul percaya. Kenapa orang lain ditolong, saya enggak? Kenapa orang lain hidupnya berubah, saya enggak? Dan kita mulai berpikir, Tuhan ini kayaknya pilih kasih deh. Tuhan ini kok kayaknya, saya kan udah ke gereja, saya udah bantu pekerjaan Tuhan, saya udah pelayanan, dan mulai kita ngungkit jasa kita sama Tuhan. Kita mulai ngungkit dan kita mulai curiga sama Tuhan. Kok Tuhan kayaknya pilih kasih? Kok dia lebih disayang daripada saya? Kok saya enggak? Dan kita mulai kecewa sama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, justru dalam tempat sepertinya tidak ada harapan untuk membuktikan kepercayaan itulah. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29 dikatakan gini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Bapak Ibu kebanyakan adalah pekerja ya. Jadi misalnya Maria gitu ya. Dia adalah, saya kerja di sini, mau sampai kapan saya kerja di sini, Pak? Pastor Daud kerja, ya yang lain-lain juga ya, Bu Lili, pekerja semua di sana ya. Kita bekerja buat apa sih? Buat apa sih? Yang jauh-jauh yang merantau ke sana misalnya, bekerja buat apa sih? Awalnya ya tentu untuk dalam tanda kutip makanan, katanya cari sesuap nasi sesendok berlian, katanya begitu ya. Ya, kita bekerja untuk kehidupan. Pertama kita kebutuhan pokok dulu kan. Ya setelah itu kalau bisa kita kumpul-kumpul, yang penting kita punya rumah, nanti kita hari tua ya misalnya tadi ada yang rencana untuk panti jompo. Pokoknya kita bekerja supaya kehidupan kita di dunia ini nyaman gitu kan. Nah, tapi Tuhan bilang gini, bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bukan maksudnya kita jangan bekerja loh, bukan. Tapi bukan untuk itu saja. Masalahnya orang lebih fokus untuk itu. Orang fokus untuk mengembangkan bisnisnya, orang fokus untuk nabung, orang fokus untuk ini itu. Iya, itu bagus. Kita harus prepare, bagus. Kenapa? Karena orang semakin ekonominya semakin baik, orang semakin kaya gitu ya, semakin dia efektif untuk pekerjaan Tuhan. Bukan orang miskin nggak bisa efektif, nggak bisa melayani, bukan. Tetapi orang kaya lebih bisa efektif untuk pekerjaan Tuhan, yang mengasihi Tuhan maksud saya tentu ya. Orang pintar sama orang bodoh mana yang lebih efektif untuk pekerjaan Tuhan? Tentu orang pintar. Orang sehat sama orang sakit mana yang lebih efektif untuk pekerjaan Tuhan? Tentu orang sehat. Kalau sakit-sakitan kan mau dipanggil pelayanan ke sana ke sini, minta dibantuan pelayanan ke sana sini juga susah kan kalau sakit ya kan? Tapi bukan berarti orang sakit nggak bisa pelayanan. Bukan berarti orang miskin nggak bisa pelayanan, bukan berarti orang bodoh nggak bisa dipakai Tuhan, enggak. Tapi lebih efektif gitu kan, yang orang sehat, orang pintar, orang kaya gitu kan. Nah, Tuhan Yesus katakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya gitu ya. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bekerja. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan gini, makananku ialah menyelesaikan. Bekerja. Artinya, percaya kepada Tuhan Yesus itu suatu pekerjaan, bukan cuma aktivitas otak. Kalau misalnya sekarang ya Presiden Indonesia sekarang adalah Pak Prabowo. Saya merasa saya kenal dengan dia. Saya percaya dia adalah seorang presiden yang baik gitu ya. Saya kenal dengan dia. Saya mungkin kalau ditanya kenal nggak sama Pak Prabowo? Oh, kenapa Pak Prabowo itu yang kayak begini.
mukanya saya tahu gitu ya. Mukanya saya tahu, bentuk badannya kayak gimana. Suaranya mungkin saya ingat, kalau ngomong di radio gitu, oh ini bukan suaranya Pak Prabowo, oh ini suaranya. Atau misalnya, oh dia itu dulu bekas menantunya Presiden Soeharto, sudah bercerai, punya anak satu, bla 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 bla, datanya saya tahu. Ya kan? Datanya saya tahu. Tapi apakah saya betul-betul mengenal dia? Nah, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus itu adalah suatu pekerjaan. Ya memang kita harus ngisi otak kita dulu. Oh, Yesus itu juru selamat. Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Yesus itu adalah anak tunggal Bapa di surga. Itu kita dengar dulu, kita isi dulu. Percaya nggak? Percaya. Udah. Selamat? Belum. Karena percaya itu bukan cuma di sini aja, tapi pekerjaan harus dilakukan. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Semuanya. Pakai perasaan. Ya. Pakai perasaan, pakai pikiran, pakai juga tenaga. Nah, jangan cuma iya aja, di mulut aja. Percaya. Kan ibu-ibu yang udah menikah juga gitu kan ya? Udah menikah juga kan gitu kan? Ya kan? Misalnya dulu suaminya bilang, aku cinta sama kamu loh gitu ya. Tapi terus nggak dikasih nafkah. Minta jagain anak nggak dijagain. Semuanya dia yang cari nafkah, dia yang jagain anak, semuanya dia. Akhirnya lama-lama mikir kan, ini di mulut I love you, tapi kok kenyataannya begini gitu kan? Jadi bertanya-tanya kenapa? Karena cinta juga segala sesuatu itu kan, perasaan juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Pikiran kita bilang percaya juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Perasaan kita mengasihi Tuhan juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Ya. Nah, bekerjalah untuk makanan yang akan membawa kita ke dalam hidup kekal. Maka percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan apa yang Dia mau. Ya. Itulah pekerjaan yang itulah nabung untuk hidup kekal. Jadi Tuhan ngajak kita, jangan nabung buat hidup di dunia ini aja ya. Itu penting, tapi ada yang lebih penting. Nabung untuk hidup kekalmu apa? Mengerjakan pekerjaan. Apa itu? Percaya kepada Yesus. Loh, percaya kepada Yesus bukannya aktivitas otak aja, bukannya hati aja, enggak. Pekerjaan. Kenapa? Karena misalnya gini, Tuhan Yesus katakan, ayo mengasihi orang lain. Ayo mengasihi suamimu yang bencekno, yang nyebelin, ya, yang tidak berfungsi sebagai suami. Ayo mengasihi istrimu yang nyebelin gitu ya, yang cerewet, tuh misalnya. Itu juga adalah refleksi dari kita mengasihi Tuhan. Nah, itu kan harus dikerjakan. Tuhan Yesus bilang, kasihi. Biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah mereka melihat perbuatanmu. Ayo, kalau kamu Kristen tunjukin. Mengasihi mulai dari lingkungan dalam kita dulu. Keluarga kita dulu, suami kita, istri kita, anak kita. Itu dulu. Atau misalnya Tuhan Yesus bilang gini, itu misalnya contoh satu, misalnya melihat, ayo tunjukin perbuatan baik. Rasul Paulus bilang gini kan, kamu adalah surat pujian kami. Kamu adalah surat terbuka. Kenapa? Kenapa dibilang surat terbuka? Karena kalau orang lain gak bisa baca Alkitab, maka mereka baca hidup kita. Kita menjadi Alkitab yang terbuka buat mereka. Mereka gak bisa baca Alkitab, mereka gak percaya Alkitab. Tapi mereka bisa baca hidup kita. Maka tuh Rasul Paulus bilang, kamu adalah surat terbuka. Kamu surat terbuka, bukan kamu speaker yang menyala. Speaker yang menyala tuh berisik. Apalagi kalau di kampung, hidupnya di kampung kayak saya ya. Sebelah itu kampung. Kalau musim kawin, semua pasang speaker segede gaban, jedar-jeder 3 hari 3 malam. Berisik, gak bisa tidur, ngeganggu kan.
berisik. Jadi orang Kristen jangan cuma, wah kita harus nginjilin orang, kita harus bawa orang ke gereja. Bagus sih semangatnya, bagus, tapi caranya gimana? Caranya jangan, lu kalau nggak Kristen masuk neraka lo. Agama lu salah, sesat lo, masuk neraka. Ayo ikut Yesus. Ya, ada istilah kan, BPJS katanya, apa? Ada Yesus semua beres ya, katanya gitu ya. Lupa ingat saya kepanjangannya apa gitu. Ayo ikut Yesus. Jadi apa? Selamat. Nah, gimana orang bisa percaya bahwa Yesus adalah jalan yang benar kalau dia ngelihat hidup orang Kristen nggak benar? Jadi bukan menginjili orang itu baik, tetapi yang penting bukan jadi speaker yang menyala, yang berisik, mengkritik agamanya orang, nyalain orang, ngajak orang ke gereja. Tunjukin dulu pertama-tama melalui hidup Tuhan Yesus misalnya, atau di Alkitab juga dikatakan kita harus ngampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Tetapi kenyataannya apa? Enggak Tuhan. Kalau dia nggak minta maaf sama aku, kalau dia nggak merasakan sakit yang aku rasakan, aku tidak akan memaafkan dia. Nah itu udah percaya belum? Udah Kristen bertahun-tahun masih nyimpan sakit hati. Padahal Tuhan Yesus katakan, ampunilah kesalahan. Itu doa Bapa kami ya. Ampunilah kesalahan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita harus mengampuni supaya kita juga diampuni gitu kan. Tapi kita merasa, udahlah Tuhan Yesus kan baik, pasti mengampuni saya. Disuruh mengampuni, enggak, simpan dulu yang ini, jangan diampuni dulu. Soalnya dia belum kena batunya, belum merasakan sakitnya yang saya rasa. Nah, itu udah percaya belum? Tadi saya kasih contoh kan di awal kan. Yang namanya orang percaya, semakin dia percaya, semakin dia all out. Disuruh apa aja all out. Tapi semakin nggak percaya, pinjem dong 1 juta, punyanya 100, nih deh, udah ambil aja ya 100 ya, nggak dikembalin juga nggak apa-apa, udah anggap aja amal gitu kan. Tapi kalau kita percaya, orang itu, oh iya ya orang ini benar-benar susah ya, dia betul-betul lagi perlu ya, bahkan kita bilang, cukup gitu 1 juta, kamu lagi sakit ya, cukup gitu 1 juta, nggak apa-apa deh pakai dulu uangku, ini ada 5 juta, udah deh, nanti gampang kapan-kapan kamu bisa kembaliin. Kenapa? Kita percaya. Dia nggak akan nipu kita, ya kan? Semakin kita percaya, semakin kita. Tapi kalau kita nggak percaya, kita jangan sepenuhnya deh, jangan sepenuhnya. Nah, scammer. Apakah kita jadi Kristen yang scammer? Kita bilang percaya sama Tuhan Yesus, tapi nggak. Kita ragu, kita curiga. Ya. Ada lagu yang bilang gini. Ajabku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percaya. Tapi kan kita maunya banyak kan? Tuhan, aku punya masalah. Kalau aku punya masalah gini, seharusnya engkau selesaikan gini. Kita dalam doa kita ngatur Tuhan. Kita bilang gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kutip-kutip ayat. Tuhan gak ada yang mustahil. Betul gitu, gak ada yang mustahil? Amin, gak ada yang mustahil buat Tuhan? Saya tanya Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan, ngizinin orang jahat masuk ke dalam kerajaan surga mustahil gak buat Tuhan? Kira-kira mustahil nggak Tuhan ngizinin orang yang jahat itu masuk ke dalam kerajaannya? Mustahil nggak? Mustahil nggak buat Tuhan itu ngizinin orang jahat masuk ke dalam kerajaannya? Jahat banget, nggak tobat-tobat sampai mati. Kalau buat saya enggak. Maksudnya gimana? Diizinin Tuhan? Tuhan ngizinin? Maksudnya gimana? Enggak itu? Enggak izinin. Nggak izinin kan? Berarti mustahil kan?
Mustahil Tuhan izinin orang jahat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan benci dosa kok. Ya kan? Artinya nggak ada yang mustahil, itu harus kita lihat latar belakangnya tuh apa. Bukan, wah nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pokoknya kita minta apa saja asal percaya, nggak ada yang mustahil. Siapa bilang? Ada loh yang mustahil bagi Tuhan. Contohnya salah satunya yang gampang aja. Mustahil Tuhan ngizinin orang jahat masuk surga. Artinya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu harus sesuai dengan tatanannya, aturannya Tuhan. Ketika ayat itu muncul, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu ayat itu muncul apa? Waktu malaikat kasih tugas sama Bunda Maria. Ya kan? Mar gitu ya. Namanya kan Bunda Maria kan, malaikatnya panggil Mar gitu ya. Bukan Bu Maria yang ada di sini. Mar, kamu akan hamil. Gimana caranya? Aku kan belum punya suami. Tenang, nanti dari Roh Kudus. Tapi gimana? Kalau belum punya suami hamil nanti dirajam saya. Tenang, nanti dilindungi. Artinya apa? Kalau dikasih tugas sama Tuhan, gak ada yang mustahil karena Tuhan akan menyertai, akan menjaga, akan memberikan kesanggupan. Jangan dibalik, kita punya mau, kita bilang, kita paksa Tuhan, gak ada yang mustahil. Itu mustahil. Ya, mustahil Tuhan nurutin. Kalau kita maunya sendiri, mustahil Tuhan turutin. Tapi kalau Tuhan bilang, ini ada tugas buat kamu lakukan. Tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita disuruh Tuhan, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh sepikiran, seperasaan dengan Tuhan Yesus. Mustahil nggak? Jangan bilang mustahil. Tapi kalau begitu doa, Tuhan aku perlu bayar utang. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi disuruh punya pikiran dan perasaan Kristus, mustahil, aku kan cuma manusia biasa. Jangan dibulak-balik. Kalau Tuhan suruh kita, nggak mustahil. Karena Tuhan pasti akan memimpin kita, memampukan kita. Kitanya mau dulu apa enggak. Gitu. Itu yang namanya percaya. All out. Jangan jadi Kristen scammer. Dan jangan curiga. Ya, kita kan maunya ngatur Tuhan. Tuhan, aku ada permasalahan begini nih. Tolong dong selesain. Selesainya tuh kayak begini. Misal, Tuhan aku sakit. Gampang dong buat Tuhan, gak ada yang mustahil dong. Bikin aja mujizat lah. Buat apa sih aku susah-susah mesti minum obat banyak, mesti digini atau mesti dioperasi atau gitu ya. Yap. Ini mah bukan maksudnya gimana ya, kalau ada yang mirip ya kan bukan sengaja gitu ya. Atau misalnya, Tuhan, aku punya masalah ya. Mertuaku jahat. Cepetan bikin mati dong Tuhan gitu. Ya kan? Kita punya doa-doa itu kayak ngatur Tuhan. Seolah-olah kalau Tuhan gak jawab, gak sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Mungkin gak keluar, gak ngucap dari lidah kita. Tapi mungkin jauh di dalam hati kita tuh seperti ngomong, Tuhan tuh bodoh gitu. Karena yang pinter tuh aku, kalau mau nyelesain masalah tuh kayak gini, tapi kok gak diselesain sih gitu. Dan akhirnya kita curiga. Dan akhirnya kita menganggap Tuhan gak bijaksana. Aku yang lebih pinter gitu. Nah itu kan dari dulu, dari sejak di Taman Eden, manusia tuh kan mau merasa pinter, lebih pinter dari Tuhan. Mau-maunya sendiri. Itulah yang namanya tidak all out, tidak taat dengan penuh kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita memperlakukan Allah? Apakah kita percaya kebijaksanaan Tuhan? Kalau kita percaya all out, ya. Tuhan itu cerdas, Tuhan itu maha bijaksana. Dan pastilah keadaan kita sekarang kalau belum berubah juga, jangan curiga sama Tuhan. Itu memang keadaan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya. Bagaimana sikap kita ketika keadaan tidak seperti yang kita harap? Apakah kita kecewa? Kita curiga Tuhan gak adil? Ya. Jangan.
Sekalipun kita jalan dalam lembah kekelaman, melekat terus sama Tuhan. Percaya, Dia tidak akan merancangkan yang buruk di dalam hidup kita. Ya. Nah, itulah kita bisa muncul seperti emas. Ya, pasti ada tujuan. Dalam setiap permasalahan ada tujuan. Tujuannya apa? Pekerjaan yang akan, makanan yang akan membawa kita hidup kekal. Melalui setiap kesulitan Tuhan lagi bentuk kita. Tuhan lagi rubah kita. Tujuannya apa? Inilah makanan untuk hidup kekal. Mempersiapkan kita untuk kekal. Kita dibentuk sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Ya, dan itu yang terpenting. Ya, penting kita mengerjakan pekerjaan kita di dunia, tapi jangan lupa ada hal yang lebih penting. Yang satu jangan diabaikan, yang satu juga jangan ditinggalkan gitu. Ya. Oke, gitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi itulah ya berkat untuk hidup kekal kita. Ada lagu juga katakan gini, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Itu kalau orang betul-betul awat itu. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna itu apa? Dulu Tuhan pernah tolong saya. Gak mungkin sekarang Tuhan gak tolong saya. Kalau saya belum ditolong, Tuhan gak punya niat jahat. Pasti ada maksudnya. Ya. Pasti dari kita pernah kan ditolong Tuhan. Satu kali aja. Masa sih nggak ada yang pernah merasa ditolong Tuhan? Pernah merasa ditolong Tuhan? Waktu mau ke Taiwan nggak dapat visa, tiba-tiba dapat visa, gitu kan? Pasti apapun di dalam hidup kita pernah ditolong Tuhan pasti. Jejak Tuhan dalam hidup kita itu sungguh sempurna, gitu kan? Jejak Tuhan dalam hidup kita itu sungguh sempurna. Nah, kalau kita sudah pernah melihat itu Tuhan lakukan kebaikan, itu Tuhan lakukan kebaikan, itu Tuhan lakukan kebaikan, ya, maka kita itulah gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, penjagaan Tuhan itu menghibur aku. Aku tidak akan ditinggalkan sendirian sekalipun aku belum melihat cahaya dalam hidupku, dalam permasalahanku, aku tidak ditinggalkan sendirian. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ya, tujuannya apa? Ajarku memahami Tuhan apa yang kau ingin. Nah, itu makanan untuk hidup kekal kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kuatkan kami dalam setiap saudara-saudaraku yang ada di sini, bahkan hamba sendiri, kami semua punya permasalahan yang kami hadapi masing-masing. Kalaupun itu belum selesai, kami percaya bahwa Bapa Engkau setia dan Engkau tidak merancangkan yang buruk bagi kami. Dan ajar kami memahami maksud-Mu di balik setiap persoalan-persoalan. Kami percaya pada akhirnya, dalam waktu-Mu semuanya ini akan selesai. Dalam waktu-Mu Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Tapi sambil kami menuju ke sana, Tuhan, ajar kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus, Tuhan, untuk berubah seperti yang Engkau mau. Sampai kami sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya pertolongan-Mu, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami setia dan memimpin kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Kak Ana. Amin. Thank you, Kak Ana. Ya, saya yakin ya kita semua diberkati malam hari ini ya. Dari kita saya percaya nggak ada yang tidak bermasalah maksudnya hidup ya, yang kebal dari masalah. Tetapi yang tadi Kak Ana ajarkan bagaimana kita melihat masalah itu, dengan siapa kita menghadapinya. Apakah kita mau all out atau
Maksudnya mau dipimpin atau memimpin. Dipimpin Tuhan atau mau memimpin Tuhan. Itu tergantung dari keputusan kita masing-masing. Oke, mungkin ada yang mau kasih kesaksian atau sharing. Saya berikan kesempatan. Atau bertanya juga boleh. Ada? Saya ambil minum sebentar. Ya, Kak Anies, silakan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak. Kita yang hidup di Taiwan ini, ya silakan, Cialan, mungkin mau bicara. Enggak, ada yang mau aku tanyain sama Kak Ane gitu. Oh Aku ya, tuh punya seorang teman. Dia juga maksudnya seorang Kristen yang gimana ya, sungguh-sungguh lah gitu ya. Terus udah gitu, suatu saat itu dia eh, karena suaminya dia tinggal di Taiwan juga Kak Ane. Suaminya tuh main judi online gitu. Terus dia pertaruhkan semua uang yang maksudnya dia di sini ini dia buka semacam apa tempat pengiriman uang gitu. Jadi semua uang yang dibuat pengiriman untuk orang-orang kapal gitu dipakai suaminya untuk judi online gitu. Mungkin kalau dihitung uang Indonesia itu bisa sekitar 4 atau 5 miliar habis itu dia habisin semuanya gitu. Terus waktu dia jatuh gitu ya, sampai dia jual semuanya gitu, tapi nggak menutupi apa uang untuk pengiriman yang dipakai suaminya gitu. Terus ya dari kami yang kenal-kenal gitu ya ada sedikit bantulah gitu. Tapi sama juga tidak mencukupi gitu. Terus suatu saat gitu ya nggak tahu bagaimana ada seorang kalau seorang laki-laki berumur sekitar 60-an, hampir 70 gitu. Itu juga nggak dikenal sama dia. Tiba-tiba itu datang ke rumahnya sendiri gitu kan. Datang ke rumahnya sendiri, terus eh, menawarkan kayaknya kamu butuh bantuan gitu ya. Bisa nggak maksudnya kamu butuh bantuan, terus bantuan apa yang bisa aku bantu gitu. Terus ya dia ceritain gitu. Dia juga nggak kenal itu siapa laki-laki itu gitu. Tiba-tiba datang aja ke rumahnya gitu. Diceritain semuanya gitu. Nah, dengan hati yang luar biasa, laki-laki itu mengeluarkan sejumlah uang yang dibutuhkan dia gitu. Terus saya juga heran, dia tuh ada cerita sama saya. Saya bilang, kok kamu bisa gitu ya? Kok bisa laki-laki itu menolong kamu? Nggak tahu, dia bilang. Mungkin ini apa doa saya sama Tuhan, biar Tuhan tolong saya untuk mendatangkan penolong bagi saya gitu. Nah, kalau itu menurut Kak Ana gimana tuh? Saya juga bingung. Eh, ini kan kasus yang spesifik ya. Tadi usahanya itu punya siapa? Punya dia atau punya suaminya? Nah, terus kalau misalnya usaha itu punya suaminya ya, berarti ya. Berarti otoritas ngeluarin uangnya kan suaminya ya, Bu Ailan ya. Itu suaminya di penjara nggak? Bu, dibuka dulu mic-nya. Belum, masih ke mute. Cialan mic-nya masih di mute. Cialan? Ya udah kebuka. Belnya nih dia. Itu di penjara orangnya. Gak ada suaranya, Cialan. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kan kasus per kasus. Gimana? Ya, tadi sinyalnya jelek sekali Kak Ana, nggak kedengeran Kak Ana ngomong apa. Suaminya Bisa nggak di diulang penjara nggak Kak Ana? gitu. Bertanggung jawab Ya, suaminya nggak di penjara, terus karena ada bertanggung yang jawab. ganti itu. Nah, itu juga satu bagi saya pribadi gitu ya. Apa Ya, itu kan karena berarti dia doanya mujizat ya. Iya, berarti apa karena dia doanya didengar Tuhan gitu ya? Tiba-tiba kok ada seorang yang
di apa kayak seperti Tuhan kirim untuk datang Iya, membantu dia gitu. bisa aja. Itu kan mujizat kan berarti. Itu mujizat. Siapa orang Oh, yang, ya siapa orang yang mau bantu sekian gitu kan kayaknya nggak masuk akal itu kan. Itu kan iya. sebuah mujizat kan. Mm-mm. Nah, Iya, dari jadi seorang bisa yang nggak jadi dikenal itu sama adalah sekali. hasil doanya dia dan Tuhan izinin mujizat terjadi. Mujizat itu masih ada kok sampai sekarang. Tetapi setelah itu yang berbahaya. Kalau si orang ini nggak berubah, si suaminya ini nggak berubah, nggak tobat, maka tidak akan ada lagi mujizat kedua. Jadi mungkin saja karena dia bertobat sungguh-sungguh, istrinya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kasih kesempatan untuk tolong. Kan mujizat-mujizat itu ada ya, Tuhan Yesus sendiri dulu kan menyembuhkan apa kayak gitu kan, mujizat itu terjadi, bisa terjadi. Saya percaya. Nah, dari itu dari sejak masalah itu ya, sebelum ada pertolongan dari apa laki-laki yang menolongnya ini, tuh suaminya tuh kayaknya bertobat cari Tuhan itu sungguh-sungguh gitu. Nah, mungkin Ah ya ya. seperti Kak Ana bilang itu ya, mujizat terjadi. Tapi setelah tertolong, sepertinya imannya keluar lagi Kak Ana gitu loh. Iya. Ya banyak manusia kan gitu. Kalau kepepet kan memang orang itu ya kalau misalnya kepepet baru mau puasa ya. Kalau bangkrut, istrinya minggat, suaminya minggat gitu kan. Puasa sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi setelah selesai Mm-mm. udah gitu lupa gitu. Ya, Iya, ya gitu. Ya, kalau itu ya yang hati-hati kalau kembali ke kehidupan lama ya tidak akan ada ini. Kedua kan Tuhan Yesus juga memberi kesempatan ketika Tuhan Yesus mendapati seorang perempuan yang berzinah, orang-orang Farisi itu apa ngeroyok gitu kan. Ayo kamu kamu mau apa coba? Coba lemparin. Hukum Musa bilang apa? Kan harus dilemparin. Tuhan Yesus cuma bilang kan, yang nggak pernah berdosa silakan duluan ngambil batu lemparin dia. Nggak ada. Terus pergi satu-satu. Terus Tuhan Yesus bilang sama perempuan itu apa? Mana yang mau ngelemparin kamu? Oh, udah pergi semua, Tuhan. Ya, aku juga nggak akan ngehukum kamu, tapi pergilah, selalu Tuhan Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika sudah dikasih kesempatan satu kali, jangan diulangi lagi. Kenapa? Bahaya, ya kan? Kita tahu ya, seringkali kita di khotbahin gitu kan, Tuhan tuh panjang sabar. Yang namanya panjang pasti kalau maha nggak ada. Tuhan tuh maha kasih, iya, maha adil, maha kuasa, iya. Tapi nggak ada maha sabar loh. Tuhan tuh dikatakan panjang sabar. Yang namanya panjang tuh ada batasnya. Sepanjang-panjangnya berapa? 1 kilometer panjang, 10 kilometer panjang, tapi ya sebatas itu aja. Nah justru Tuhan tuh panjang sabar. Kenapa? Karena suatu saat ada pengadilan di mana murka Tuhan dinyatakan. Gitu. Nah, hati-hati jangan mempermainkan kesabarannya Tuhan. Karena selain sabar, Tuhan juga Allah yang adil, Allah yang cemburu gitu. Nah, gitu orang tuh kalau dikasih kesempatan kayak Raja Hizkia kan, Raja Hizkia nangis-nangis, aduh aku mau nabi datang, tuanku raja kamu hidupnya tinggal bentar lagi gitu. Wah nangis-nangis tobat gitu. Terus akhirnya dikasih mujizat. Oke lah, nabinya balik lagi. Oke lah kata Tuhan, kamu nggak jadi mati, kamu dikasih tambah umur 15 tahun lagi. Terus dia sombong. Nah, apa yang terjadi? Seluruh Yehuda kerajaannya dibuang. Seluruh bait suci dihancurkan, dibuang. Alat-alatnya diangkut, hilang semua. Itu. Ketika orang dikasih kesempatan, tapi nggak sungguh-sungguh bertobat. Mujizat bisa terjadi, gampang buat Tuhan. Tapi kalau kita menyia-nyiakan itu, wah, kayak dikasih kartu kuning, tinggal bentar lagi udah kartu merah. Terima kasih Kak Ana, ngerti. Ya sekarang juga dia udah biasanya suaminya tuh rajin setiap apa HP-nya itu liatin khotbah gitu. Tapi sekarang saya liatin HP-nya itu sekarang dibuka untuk main game.
Balik lagi Terus main udah judi gitu lagi suaminya. kurang tahu juga deh ya. Mungkin karena udah ditolong atau bagaimana, mungkin dia pikir masalahnya udah selesai. Ya udahlah, gak usah cari Tuhan lagi gitu. Hmm. Cuma kadang-kadang saya pikir Mungkin nggak langsung nggak langsung main judi, tapi mulai kendor. Nah, kendor ini ya kan yang mulai kendor. kurang iman, akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa. Mungkin belum jatuh ke dalam dosa, tapi kendor itu yang masalah. Kalau kita mulai kendor berdoa, ya, kendor dengar firman. Nah, itu yang membuat akhirnya bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, kalau udah jatuh dalam dosa itu yang bahaya. Diulangi lagi kesalahan yang sama itu yang bahaya. Ini Kak Sony lagi di bis dan lupa bawa earphone, jadi nggak ikut. Ya, ya jelas ya Celan ya. Jelas. Makasih Kana. Oke. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya atau memberikan apa? Pandangan juga boleh. Ada, kalau nggak ada, saya tergerak untuk nyanyikan lagu tadi itu karena seringku tak mengerti. Kita sama-sama nyanyi yuk lagu ini. Nanti setelah itu kita akan akhiri malam ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami
Mari kita berdoa sama-sama. Kita mewakili dalam Alkitab kita malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk mengerti maksud tujuan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan setiap kami ada tujuan yang indah yang Kau mau berikan. Dan setiap kami menjadi bagian dari pekerjaan-Mu Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa, ajar kami mengerti. Kami diajarkan untuk tidak mau menjadi scammer Tuhan. Tapi kami mau apa yang kami ucapkan dengan apa yang kami lakukan jadi satu. Dan sehingga kami menjadi buku-buku, tulisan-tulisan yang terbuka bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur untuk semua ini. Dan kami mau kembalikan segala hormat ke dalam tangan-Mu. Tuntun setiap kami dalam melalui hari-hari kami, agar apa yang kami lakukan berkenan, menyenangkan akan hati-Mu. Apa yang kami lakukan boleh menjadi sesuatu yang membuat Engkau disukakan, menjadi sesuatu yang membuat Engkau mengingat-ingat akan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu ini. Dan malam ini kami mau beristirahat atau ada yang sebagian melakukan kegiatan atau pekerjaan lainnya, melanjutkan pekerjaan. Engkau sertai kami. Sertai setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami semua, dan pekerjaan kami. Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tuntunan daripada Roh Kudus, membawa kita, setiap kita, untuk tetap setia, untuk tetap terus berjuang, untuk tidak merasa letih, untuk terus mencapai satu kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Kasih Kak Ana. Selamat malam Kak Ana. Thank you semuanya. Tuhan Amin. berkati. Terima Selamat kasih malam Kak semuanya Ana, dan Pak Tuhan Daud, berkati. semuanya. Pak Tuhan Daud. memberkati. Kasih Pak Daud, Bu Ya, Lili, Tuhan Bu berkati. Ina, Timothy. Pak Benar. Ibu semuanya, Ibu-ibu semuanya. Terima Lili, kasih. Lisa, Pak Adi. Maaf saya tidak buka kamera, saya lagi baring, ngantuk sekali Pak Daud. Iya, Tapi nggak saya apa-apa, Bu. dengerin, Tuhan tapi saya memberkati. dengerin, cuma tidak buka itu. Thank God you. bless you. God bless semuanya. Oke, saya matikan God ya. bless Ya, you. oke.